بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Allah menciptakan manusia dengan sempurna, baik fisik maupun kecerdasannya. Namun, kenapa manusia harus belajar pada burung gagak? Dan kenapa simpanse sering dijadikan bahan penelitian untuk manusia? Jangan kemana-mana, simak rahasianya sesaat lagi, tetap di Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda dengan mengangkat tema burung gagak dan simpanse. Meski manusia adalah ciptaannya yang paling sempurna, Allah SWT tidak pilih kasih memberikan karunia-Nya. Makhluk lain seperti hewan pun diberikan kelebihan-kelebihan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah intelijensia atau kecerdasan. Ada banyak hewan yang dikategorikan memiliki kecerdasan yang baik. Di antaranya lumba-lumba hidung botol dengan kecenderungan komunikasi sosialnya yang sangat tinggi. Ada pula gajah, hewan dengan volume otak terbesar yang ada di bumi saat ini, memiliki indera penciuman dan kemampuan memori yang luar biasa. Atau kakatua yang bisa menirukan berbagai macam suara. Even if it doesn't have a laser? Yeah. Hingga anjing yang memiliki insting dan naluri yang tajam. Nah, kali ini kita akan membandingkan dua hewan cerdas lainnya, gagak versus simpanse. Apa saja kelebihan mereka? Simak penuturan kami berikut ini. Di dunia aves, gagak adalah burung cerdas. Passeriformes atau burung pengicau ini hampir semua berukuran relatif besar dan berwarna bulu dominan hitam. Daerah sebenarnya ada di seluruh benua dan kepulauan, kecuali di Amerika Selatan. Beberapa kebudayaan dan mitologi, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Indonesia, gagak dianggap dapat menjadi pertanda kesulitan yang bakal timbul. Di beberapa daerah, gagak dihubungkan dengan ilmu hitam atau santet. Ada pula yang mengkaitkan burung gagak sebagai pertanda kematian dan pembawa malapetaka. Gagak adalah spesies yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok keluarga besar. Namun beberapa perkelahian mereka dalam sebuah keluarga biasanya tidak lama dan hanya terjadi dengan beberapa patukan saja. Mereka hanya akan bertempur sampai mati dengan musuh yang membahayakan keluarga mereka. Setiap sore hari, gerombolan gagak akan berkumpul bersama dan berbagi informasi tentang apa yang mereka alami sepanjang hari. Dengan saling bertukar informasi, para gagak akan memberitahu di mana letak sumber makanan potensial untuk kelompoknya. Gagak selalu terlihat sebagai hewan yang licik dan mencuri dari makhluk lain. Namun ternyata mereka memiliki standar etika yang tinggi di kelompoknya. Jika seekor gagak tidak berbagi tentang informasi dan makanan dengan sesamanya, maka sang gagak akan mendapatkan hukuman. Jika dibandingkan dengan burung rajawali dan elang, burung gagak memiliki ukuran yang kecil. Walaupun demikian, tidak menyurutkan niat mereka untuk mencuri dari cakar kedua burung besar tersebut. Jadi, walaupun ukurannya kecil, mereka selalu bisa berperilaku lebih dibandingkan ukuran mereka. Di antara jenis-jenis unggas, gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan tertinggi di antara para burung. Hewan ini mempunyai kemampuan belajar dan dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya.
Majalah American Scientific mempublikasikan hasil penelitian para ilmuwan Bernd Heinrich dan Thomas Backyard yang menunjukkan kemampuan mental yang luar biasa dari gagak. Burung ini menggunakan logika untuk memecahkan masalah dan beberapa kemampuan mereka bahkan melampaui dari kera besar. Dalam percobaan ini, gagak diberi tugas yang sangat kompleks yang mereka belum pernah dapati sebelumnya. Dan naluri mereka tidak diprogram untuk melakukannya secara alami. Namun mereka selalu berhasil mencari kreativitas dan solusi logis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka melakukannya dengan benar pertama kali, setiap kali, tanpa proses trial dan error apapun. Percobaan menunjukkan bahwa gagak mampu untuk menguji setiap kemungkinan yang ada dalam pikiran mereka dalam waktu singkat, pilih solusi yang paling efektif, dan menerapkannya dengan benar saat pertama kali mereka mencobanya. Contoh lain adalah burung gagak melakukan pengamatan dan beradaptasi pada lalu lintas kendaraan jalan raya guna memecah kulit kacang yang keras, kemudian menunggu lampu merah menyala, kemudian memakan isi kacang. Dalam percobaan lain, di mana makanan mengapung di atas air dalam tabung panjang, langkah pertama yang dilakukan gagak adalah menjatuhkan kerikil kecil dalam tabung yang diperlukan untuk meningkatkan ketinggian air yang cukup bagi paruhnya untuk mencapai makanan. Gagak mendapat makanan tanpa mengganggu atau merusak lingkungan di mana menemukannya, sebuah pelajaran berharga bahwa manusia perlu belajar banyak. Bukti lain kecerdasan yang tinggi dari gagak adalah bahwa mereka bisa beradaptasi dengan daerah yang sangat berbeda dari padang pasir ke pegunungan. Mereka belajar untuk menemukan makanan bahkan dalam kondisi paling keras, dan mereka tahu bagaimana dan kapan harus menggunakan hewan lain untuk membantu mereka mendapatkan makanan yang mereka tidak bisa mendapatkannya sendiri. Gagak juga memiliki kemampuan serupa dengan manusia dalam membedakan antara simbol-simbol yang mewakili jumlah yang berbeda. Dalam serangkaian percobaan di Utsunomiya University, burung berhasil memilih kontainer dengan jumlah makanan terbanyak. Hal itu bisa terjadi melalui identifikasi nomor yang ditandai pada tutupnya. Profesor Morfologi Hewan Soi Sugita mengatakan, temuan ini menunjukkan gagak memiliki kemampuan kognisi numerik yang sama dengan manusia. Gagak juga menggunakan gerakan yang disebut gestur deiktik dalam rangka untuk menguji minat mitra potensialnya atau untuk memperkuat ikatan yang sudah ada. Para ilmuwan meyakini bahwa gerakan tersebut didasarkan pada kemampuan kecerdasan yang relatif kompleks dan merupakan titik awal penggunaan simbol-simbol dan bahasa pada manusia. Gestur deiktik dengan demikian merupakan tonggak dalam perkembangan bicara manusia. Gagak seringkali menggunakan perkakas seperti ranting atau benda lain yang ia temukan untuk mengambil makanan dari tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ternyata kecerdasan mereka lebih dari itu. Saat ada objek-objek yang tidak lazim bagi burung gagak, sebagian di antara mereka menyentuh objek itu dengan alat bantu, tidak dengan paruhnya. Gagak menggunakan perkakas dalam konteks mengumpulkan informasi sebagai contoh untuk mengetahui apakah objek yang bersangkutan aman atau berpotensi berbahaya, tanpa melakukan kontak langsung dengan objek itu. Berbeda dengan gagak yang manipulatif, simpanse memiliki kecerdasan dan kesadaran sosial yang lebih baik. Simpanse hanya hidup di Afrika. Sungai Kongo membentuk batas habitat alamiah dari kedua spesies ini. Simpanse biasa ditemukan di Afrika Barat dan Afrika Tengah, sementara bonobo di hutan Republik Demokrasi Kongo. Simpanse biasa hidup bersama dalam kelompok, terdiri dari puluhan atau bahkan 100 lebih. Simpanse hidup dalam grup sosial multi jantan betina yang besar yang disebut dengan komunitas. Simpanse hidup dalam sebuah hierarki yang lebih ramping, di mana lebih dari satu individu bisa mendominasi anggota lain dari tingkat lebih rendah. Biasanya ada jantan yang lebih dominan disebut jantan alfa dan mengontrol grup, memberikan perintah selama terjadi perselisihan. Dalam masyarakat simpanse, jantan alfa tidak harus yang jantan terbesar atau terkuat, tapi jantan yang lebih manipulatif dan politis yang dapat memberi pengaruh terhadap kejadian dalam suatu grup.
Simpanse jantan biasanya mendapat dominasi lewat pengaruh sekutu yang akan menyediakan dukungan bagi individu tersebut, seandainya nanti terdapat perselisihan kekuatan. Jantan alfa yang dominan memperlihatkan sifat sombong, menggertak untuk menunjukkan kekuasaannya. Hal ini bertujuan untuk mengintimidasi anggota lain yang berusaha mengambil alih kuasa dan menjaga otoritas. Simpanse peringkat terendah akan memperlihatkan rasa hormat dengan gestur patuh dalam bahasa tubuh atau menjulurkan tangannya sambil mengeluarkan bunyi dengkur. Simpanse betina memperlihatkan rasa hormat dengan memperlihatkan seperempat bagian belakangnya. Simpanse betina juga memiliki hierarki yang dipengaruhi oleh posisi si betina dalam suatu grup. Dalam beberapa komunitas simpanse, betina muda bisa mewarisi status tinggi dari ibu yang berperingkat tinggi. Betina-betina juga akan membentuk sekutu untuk mendominasi betina tingkat rendah. Berbeda dengan jantan, yang tujuan utama dari status dominasinya untuk mendapatkan hak akses perkawinan dan terkadang dominasi kekerasan terhadap bawahan. Yang betina memperoleh status dominasi untuk mendapatkan sumber seperti makanan. Betina tingkat tinggi biasanya akan mendapat akses pertama terhadap sumber makanan. Secara umum, kedua kelamin menginginkan status dominan untuk meningkatkan kedudukan sosial dalam suatu grup. Terkadang betinalah yang memilih jantan alfa. Bagi simpanse jantan, supaya dapat status alfa, dia harus memperoleh penerimaan dari betina-betina dalam suatu komunitas. Betina-betina harus meyakinkan bahwa grupnya harus memperoleh pasokan makanan yang cukup. Dalam beberapa kasus, kelompok betina dominan akan mengusir jantan alfa yang tidak sesuai dengan pilihan mereka dan akan membantu jantan lain yang mereka lihat berpotensi memimpin grup sebagai jantan alfa yang sukses. Bayi simpanse jantan tinggal di antara kelompok itu seluruh hidupnya. Tapi simpanse betina meninggalkan kelompok atau pindah ke kelompok terdekat saat mereka dewasa dan siap untuk melahirkan. Simpanse jantanlah yang menguasai kelompoknya. Kita menyebutnya masyarakat paternal, artinya masyarakat yang berdasarkan pada ayah. Walaupun simpanse hidup dalam masyarakat paternal, hubungan ibu-anak sangatlah dekat dan emosi mendalam. Induk simpanse dengan sepenuh hati membesarkan anaknya sampai si anak berusia 5 atau 6 tahun. Kemudian mulai melahirkan anak berikutnya. Dr. Frans de Waal, ahli primatologi dari Pusat Penelitian Primata Regional Yerkes di Universitas Emory, Amerika Serikat, menemukan bahwa simpanse adalah hewan sosial yang bertanggung jawab atas sikap mereka dalam berbagai cara seperti manusia. Sebagai contoh, setelah perselisihan, simpanse dapat menyatakan keinginan untuk berdamai dengan mengulurkan tangan terbuka kepada yang lain. Dan jika diterima, keduanya berciuman dan berpelukan. Simpanse juga telah diperlihatkan dapat menunjukkan empati, altruisme, dan kesadaran diri serta kerjasama dalam pemecahan masalah. Simpanse menghabiskan banyak waktu untuk bersosialisasi. Simpanse remaja dan yang sedang beranjak dewasa lebih sering bermain dengan mengejar dan menggelitik satu sama lain. Simpanse dewasa lebih kepada menunjukkan kasih sayang, termasuk memeluk dan mencium kepada simpanse dari berbagai usia dan jenis kelamin yang berbeda. Otak seekor simpanse memiliki volume rata-rata 370 ml. Sebaliknya, manusia memiliki volume otak rata-rata 1350 ml. Ukuran otak itu sendiri bukan merupakan indikator mutlak tingkat kecerdasan. Struktur dan organisasi bagian dari otak adalah cara terbaik dalam menentukan kecerdasan. Otak manusia mempunyai area permukaan yang tinggi karena bentuk yang lebih berkerut ketimbang otak simpanse dengan jumlah koneksi antar bagian yang lebih besar. Serta lobus frontal yang relatif lebih besar yang memungkinkan kita lebih bagus dalam pemikiran abstrak dan logika. Selama bertahun-tahun, manusia dianggap sebagai makhluk pengguna. Baik manusia dan simpanse mampu merubah dan memodifikasi lingkungan mereka untuk membuat alat dalam membantu tantangan setiap harinya. Di alam liar, simpanse adalah pengguna dan pembuat alat yang paling sering. Simpanse memodifikasi ranting untuk memancing rayap dan ekstraksi madu dari sarang lebah. Mereka memecah kacang atau benda lain dengan cabang dan batu dengan teknik palu dan cungkil. Dan mereka menghancurkan dedaunan untuk membuat spons untuk minum atau mencuci badan.
memodifikasi benda untuk menjadi tangga, dan membangun tempat tidur yang terbuat dari daun dan ranting di ketinggian 3-5 meter. Beberapa ilmuwan berpendapat kalau simpanse menggunakan tanaman obat-obatan. Beberapa simpanse yang sakit karena parasit usus telah diamati mencari tanaman tertentu. Beberapa di antaranya menelan daun besar berpermukaan kasar yang tidak untuk dicerna, namun untuk mengeruk parasit usus saat mereka melewati perut. Kecerdasan simpanse menjadi bahan penelitian yang menarik bagi para ahli. Simpanse juga seringkali digunakan dalam serangkaian uji coba sebelum diujikan pada manusia. Salah satunya adalah simpanse asal Kamerun yang bernama Ham, yang menjadi simpanse pertama mengudara di luar bumi sebagai eksperimen awal bagi manusia. Saat usia 3 tahun, Ham meluncur ke antariksa pada 31 Januari 1961. Nama Ham diambil dari akronim Holloman Aerospace Medical Center di New Mexico, tempat dia digembleng sebelum peluncuran ambisius tersebut. Ham diluncurkan dalam misi MR2, sebuah wahana antariksa khusus untuk mengangkut primata. Ham sempat merasakan keadaan nol gravitasi selama 6 menit penerbangan, sebelum akhirnya kapsul yang ditumpanginya memercik turun di Samudra Atlantik. Penelitian lain adalah simpanse jenis bonobo bernama Kanzi. Berada di lingkungan manusia, Kanzi mengalami perkembangan kecerdasan yang cukup menarik. Di antaranya dapat berbicara dengan bahasa isyarat dan memasak. Pada usia belasan, Kanzi mulai menunjukkan kecerdasan melebihi primata lain di pusat konservasi di negara bagian Iowa, Amerika Serikat yang menjadi tempat tinggalnya. Hebatnya, simpanse ini bahkan mampu menyalakan api, baik itu menggunakan korek ataupun hanya berbekal batu, serta melakukan pekerjaan masak-memasak seperti juga manusia. Kanzi juga sempat membuat heran para peneliti di Balai Konservasi Great Ape Trust, kota Des Moines, negara bagian Iowa, saat berhasil membuat sebuah kait sederhana untuk membuka kotak berisi makanan. Sebenarnya, Al-Quran sudah mengungkapkan kecerdasan gagak sejak dulu. Surat Al-Maidah ayat 30 hingga 31 disebutkan bahwa Allah dengan perantara gagak telah mengajari Qabil yang membunuh saudaranya Habil untuk mengubur mayat. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Gagak tampak menjadi guru yang baik dalam berpikir logis, pemecahan masalah secara kreatif, kerja tim, perencanaan strategis, dan manajemen sumber daya yang efektif dengan tetap menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan. Jadi, mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk belajar dari makhluk-makhluk cerdas seperti yang kita lihat. Kita membutuhkan kekuatan berpikir mereka untuk membawa kita kembali ke tujuan utama kita sebagai khalifah di bumi. Gagak secara natural memiliki kecerdasan yang manipulatif, mengatur alat ataupun hewan lainnya untuk kepentingan dirinya. Sementara simpanse tidak memiliki sifat itu. Simpanse membangun kecerdasan emosional dalam struktur sosial yang kompleks. Meski tampak ada kedekatan kecerdasan yang dimiliki oleh simpanse dengan manusia dan oleh sebagian penganut paham evolusi dianggap masih berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini bertentangan dengan Al-Quran. Manusia diciptakan dengan sempurna oleh Allah SWT, berkembang dari Adam dan Hawa. Dalam Al-Quran At-Tin ayat 4.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan proses penciptaannya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Hawa. Dan daripada keduanya Allah memberi keturunan manusia laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Manusia dikarunia kecerdasan yang lengkap berupa kecerdasan fisik, intelijensia, emosi, dan spiritual. Dengan kecerdasan yang lengkap itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengolahnya dengan bentuk pembelajaran seperti termaktub dalam surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia tentang hal-hal yang belum diketahuinya. Keempat unsur kecerdasan manusia harus dimiliki secara berimbang. Bila kecerdasan fisik dan intelijensia saja, tanpa diiringi memupuk kecerdasan emosi dan spiritual, semuanya akan berjalan timpang. Pada akhirnya, hanya akan membawa manusia turun dari derajat yang sempurna menjadi sebanding dengan hewan saja. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 44. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Seseorang yang hatinya tidak hidup akan sangat kesulitan dalam mengendalikan pikiran. Kecerdasan manusia menjadi sempurna manakala ia mampu menyandingkannya dengan kecerdasan spiritual, kesadaran kepada Allah SWT dalam bentuk keimanan. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi dari kami bermanfaat dan makin menyadarkan kita tentang kesempurnaan sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.